Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencipta Safrial TV. Kita berjumpa lagi pada tahun baru 2021. Banyak yang kita tinggalkan, kenangan manis dan pahit pada 2020. Kenangan manis tidak membuat kita terlena, kenangan pahit kita jadikan obat untuk kita lebih waspada agar tidak terulang lagi. Sebagai manusia biasa, saya juga mempunyai catatan kenangan manis dan kenangan pahit. 2020 sebagai catatan sejarah Safrial itu hadir. 2020 Safrial itu sudah bersia, Safrial TV sudah bersia 100 hari dengan 90 konten. Alhamdulillah pencapaian meskipun tidak begitu bagus. Mudah-mudahan bermakna bagi yang suka. Catatan lain secara pribadi, saya punya kenangan bahwa saya dihadiahkan seorang cucu, kehadiran seorang cucu, Aira, anak manis, mungil, seorang wanita yang lahir dari ibunya Nora dan ayahnya Ria, anak saya yang tertua. Cucu saya yang pertama. Begitu manjanya Aira lebih dekat dengan datuk dan neneknya. Dengan saya terkadang pagi habis sholat subuh, ia melanjutkan tidurnya dengan saya di pangkuan saya. Begitu juga siang, setelah saya makan siang, kebiasaannya juga tidur di pangkuan saya. Begitu juga maghrib. Bahkan terkadang tidak jarang semalaman dia tidur dengan saya dan istri. Begitulah sayangnya, kata orang. Seorang tua tidak ada pensiunnya. Setelah membesarkan anak-anak sudah besar-besar, akhirnya juga dihadirkan cucu, menyayangi cucu. Dalam pekerjaan rumah tangga, selagi ada tenaga, tidak ada pensiunnya. Saudara-saudara sekalian, saya juga punya catatan yang membuat saya gembira. Abang saya punya menantu dari anaknya yang terkecil, Wiza, menikah dengan Edo. Kebetulan abang saya dalam keadaan kondisi kurang sehat, stroke. Akhirnya wali nikahnya kepada saya sebagai adiknya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan Anda semua mungkin sudah melihat kontennya. Haji Suci, Wiza dan Edo. Tapi di akhir tahun ada catatan sedih saya. Saya kehilangan keponakan saya. Allah Maha Sayang kepadanya. Anak abang saya yang sudah menduli saya dan menduli dia lebih dahulu, Samri, Dr. Samri Samsudin, yang pernah memegang jabatan dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, dan istrinya Liswar Hamid, salah seorang tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Kedua-duanya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, meninggalkan 3 anak, 2 orang cucu dan seorang menantu. Sebetulnya cucunya ada 3, tapi yang satu sudah
menyusul kepergian abang saya. Saya kehilangan keponakan saya namanya Diko Depano. Seorang pekerja keras. Tiba-tiba saja ketika dia pergi ke kampung halaman, ke kampung kami, Kabupaten Kerinci, ya kesehatannya menurun, dirawat rumah sakit, baru ketahuan bahwa dia mengidap penyakit gula yang berat. Kadar gulanya 670. Informasi yang saya peroleh waktu ia dirawat sudah menyebar ke jantung dan paru-paru. Tapi itu penyebab. Kita hanya mampu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sesuai dengan perjanjiannya ketika dalam rahim ibunya. Sebaya dengan anak saya yang sudah lebih dulu meninggalkan dia dan meninggalkan kami. Anak saya kedua, Ridho Arifan Rizal Akbar, yang ketika dipanggil tercatat sebagai mahasiswa Visipol Universitas Islam Riau. Karena Allah mencintai, kita harus ikhlas. Rasa duka yang mendalam tentu bagi saya sebagai pamannya, merasakan sekali. Saya tidak bisa melihat jenazahnya. Apalagi kondisi COVID ini dan perjalanan ke kampung kami cukup lama. 12 jam. Dan perundingan keluarga di kampung, tetap pemakamannya juga. Waktu itu belum putus, mau di Pekanbaru, mau di kampung halaman kami, Kota Majidin, atau di kampung halaman istrinya, Mono, di daerah Danau Kerinci. Kami terus mengikuti perkembangan. Setelah beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, perundingan keluarga, saya sebagai pamannya pasrah kepada perundingan orang kampung. Karena banyak yang kami pertimbangkan. Kondisi COVID ini, secara emosional kita mau dia dikuburkan di samping orang tuanya dan anak-anaknya. Kebetulan anaknya bukan baru juga dikebumikan. Tetapi kondisi COVID ini tentulah tidak semudah itu. Berapa lama perjalanannya? Secepat-cepatnya 12 jam dari Kabupaten Kerinci, Pekanbaru. Belum lagi nanti hambatan di jalan dan pemeriksaan, karena nanti orang akan curigai ini jenazahnya jenazah COVID atau tidak. Sampai nanti Pekanbaru juga akan dipertanyakan oleh warga, oleh RT RW. Akhirnya kami berserah diri kepada Allah SWT dan kami menyetujui karena kami tidak bisa mengatasi hal ini. Menyetujui keputusan dari keluarga besar kami di Kabupaten Kerinci. Akhirnya diputuskan dia dimakamkan di kampung halaman istrinya. Belum usai rasa sedih saya dengan kehilangan keponakan saya itu. Saya kedatangan tamu di awal tahun yang sudah lama juga saya rindukan. Dan kami sudah lama juga tidak berkomunikasi karena kesibukan masing-masing, yaitu keponakan saya yang tua.
yang pertama sekali dari anak kakak saya, Jusniar, dengan abang saya Lahmudin, yaitu Yengki. Ketika 1 Januari pagi Jumat, saya masih duduk merenung-renung dan melihat apa yang mau dijadikan konten pada awal tahun 2021 ini. Tiba-tiba ia muncul, suami istri dan kedua putrinya. Tentu tidak jauh perbincangan kami berkaitan dengan adiknya yang pergi. Saya katakan adiknya, karena itu adik sepupunya. Yengki ini anak kakak saya yang paling tua. Sementara Diko Depano, anak abang saya yang 3 tingkat di atas saya. Sebagai kenang-kenangan, saya merekam pembicaraan, sebahagian dari pembicaraan kami. Dan Anda bisa mengikuti perbincangan kami berkisar tentang kepergian Diko Depano. Memang tidak lama pembicaraan kami. Akhirnya juga kami harus berpisah. Karena ponakan saya juga bertugas bukan di Pekanbaru. Dia harus pulang ke Jambi, tempat tugasnya. Meskipun ia menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Universitas Islam Riau. Dan saya terpaksa juga melepaskannya dengan pergi, dengan senang hati. Mudah-mudahan kami berjumpa lagi di lain waktu. Saudara sekalian, inilah perbincangan kami. Enggak, tuh mana kubur? Enggak ketemu. Kan orang itu minta pendapat bagaimana Diko nih, diminta apa mau bilang gini, mak bilang ini kan jenazah. Mau ada rencana mau dilah di Pekanbaru. Pikir Pekanbaru kan tak semudah, kondisi kan beda. Nanti dibawa jenazahnya kemari, kan persoalan lagi. Persoalan maksudnya di jalan kan tentu diperiksa orang. Ini meninggal kenapa? Kan begitu. Kita kan repot lagi. Lalu kalau kita bawa sini, sampai di sini di mana taruh? Rumah duka. Ke rumah duka tuh tanyalah RT-nya. Itu ribut lagi karena kan kondisi sekarang kan serba sensitif. Nah, kita enggak bisa apa namanya? Tidak normal masalahnya gitu. Kondisi udah berapa malam pula gitu, bukan kita bolehlah bawa ke rumah sini misalnya. Tapi kan kasihan kita, kasihannya jenazahnya gitu. Akhirnya gua masih pakai baju dinas malam-malam. Jadi ibu juga cakap kalau menurut adat Kerinci, ini mohon maaf bukan menolak, itu keluarga mamanya. Itu menurut adat Kerinci, salah kita, biar kita ambil keputusan dari mamanya gitu. Karena kan ya kan? Jadi dah ada nanti dari gambar anaknya, kalau menolak kita urusan. Akhirnya berundinglah orang Kerinci itu. Kenapa enggak dibawa Kota Bajiden? Nah, jadi kan kita ada malam tuh. Malam mau ke rumah ibu. Jadi enggak ada utusan dari Jambi itu. Dibawa kemana sebentar? Oh, sudah dalam perjalanan ke Pekanbaru. Kata Roli kan. Jadi kata gua, kemana kita mau nyusul? Pekanbaru sama Jambi Kerinci. Ya nggak ada lagi lah utusan. Kami itu pun dapat kabar kan Najrwan bilang, oh dia siap bawa Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Jadi kebetulan kata Roli nih orang enggak baca. Kebetulan ada yang masih keluarga Najrwan yang urusan tanah kemarin. Jadi pas urusan tanah kemarin siapa namanya tidak tahu. Di rumah istri. Ditelepon lah dia. Lalu di foto jenazah sini.
Di foto jenazah tuh. Kata tahu. Ya enggak ada. Ah, ya udah balik lagi. Di mana Kata apa? Najruan. Ya kata kok kan ya bagusnya kita bapak foto Majidin ya teh. ya tapi di situ tuh sekarang posisi kita siapa? Kemarin kan siapa disuruh? Mak enggak tahu tuh. Coba tanya Leleh kontak Leleh. Sakit di Jambi sekarang ya. Tenang aja nggak jalan. Udah kursi roda katanya. Jalan sudah itu pakai kateter. Ah. Kalau kateternya dicabut perutnya besar. Ah, Bukan cuman duduk nggak bisa aja. itu. Kateter itu di perutnya pula itu. Iyalah orang Jadi keteter mah. kencingnya tuh kalau dicabut selang perutnya besar. Tapi Oh. udah balik kerinci dah mak. Udah. Dia sakit apa? Bengkak apa? Katanya di sininya ini ada bengkak. Ah. Cerita dia. Iya. Jadi cerita yang sebenarnya itu dengan kita ternyata adik udah itu kan Uni Ermas nih. Ah. Dia cerita harusnya Teh Nale ini tidak boleh pulang dari rumah sakit. Oh. Harus diselesaikan dulu obat perutnya itu. Teh Nale cerita sama kami, kami boleh jalan jalan, bosan aku di situ. Dia apa? Dia udah berapa hari di Jambi? Sudah 2 bulan, Dia pensiun. udah Udah. pensiun. Oh. Jadi Itulah siapa yang dikirim kan yang utusan keluarga kita lah gitu kan kalau disuruh di paling mak berisang kan gitu. nunggu baru turun dari Tunggu dulu. Kan malam itu ada Kiaro kan. Kalau Almudin kurang gesitnya kan. Almudin. Lebih ke Kubang. Ih, dia kan udah cerai. Hah? Ih, mama. Nggak tahu. Ya Allah. Baru parah. Hah? Parah itu. Udahlah kontennya mama, itu cerita aja. Nggak iya, udah cerai. Sumpah udah 2 tahun lebih. Mama Almudin. Almudin yang penyanyi itu. Iya, yang punya kasih kita kaset itu. Heeh. Udah 2 tahun lebih. Cerita apa sebab? Bukan cerita tanpa sebab yang lama. Iya, tapi dia lah menantu kan anak Jogja. Sudah 2 nanti. Udah 2 nantu. Siang itu Emang di Kayaro ya? mana? Di Semuruk ya? Kayak Kayaro. Siapa lagi yang disuruh kan gitu bingung kan? Siapa yang disuruh? keluarga mamanya lah. Hah? Keluarga mama. Iya, dak masuk ke keluarga kita kemarin itu. Kalau memang dalam adatnya memang harus keluarga emaknya. Emaknya kan si apa kan sakit stroke. Kia kan ada stroke. Iya sih. Jadi Memang serba beneran ngondong bapaknya ke rumah keluarganya lagi. ya tapi ya kita kembalilah ke ini. Memang itu kan sebetulnya kan emosional tradisi romantisnya. Kalau kita nak berdoa di mana aja kan? Kita pun enggak jelas kita mau gimana gitu. Teh Nale itu sudah pulang, Pak. Dia mau ngawinkan anak kembar itu. Jadi Pipi itu ngasih informasi di grup itu Wengki sedang menuju ke Ketemu Jidin. Jidin. Bukan, aku di kantor dapat informasi itu. Pipi itu mungkin yang aku masih dinas di Kerinci ya. Pas ada ke Kerinci ya. Tapi itu sudah selesai ya. Nggak bisa. Aku main bekejar-kejar Lewat sana malam. malam. Jauh kan jauh juga main jauh kan. Malam mau kejar sudah. Jadi itulah sebetulnya terkadang kan begini, kita yang muda-muda termasuklah mak kan, kita menganggap keluarga itu tak penting, komunikasi itu tak penting, tapi ketika ada kasus-kasus seperti ini, siapa orang kan tidak, ya dia tidak bisa bawa apa-apa, betul kan dia tidak sadar lagi. Terus gini juga Mak. Waktu keputusan keluar di rumah sakit. Iya. Kalau biasanya ini pantang sih. Pantang kalau lah ngarah ke rumah istrinya berarti sudah putus. Iya. Nggak boleh dibelokkan. Iya. Boleh mayat naik turun lagi. Iya. Itu di kampung kan begitu. Iya. Terus yang kedua gini. Waktu kami ngitung apa ya? Ngitung waktu ya. Iya. Kan mayat kan perjalanan boleh kan 2 kali sholat cuman. Iya. Nah, pikir lagi Om Nusirwan bilang Sudah di jalan. sudah di jalan. Waduh. Iya. Mungkin pendak nih. Informasi itu memang dari duluan mbak kacau tuh. Kan ya. Dia ngata mungkin tak dari Sudah dalam perjalanan ke Pekanbaru. mungkin dia menangkap enggak mungkin gini era dia mungkin dengar kabar sedang di perjalanan sebentar perjalanan ke rumahnya si Monong jadi
dengar itu dia sampaikan, siap gitu. Atau Rian kan nelpon situ di foto, dikirim fotonya, jenazah itu udah di rumah nenek mono ya. Ada kata Rian fotonya, kapan beberapa jalan ya. Itu sampaikan Rian sampai ke keluarga gitu. Jadi dia terima foto dari apa tuh. Tapi sedih ya, orang tua ada ya. Nggak, tapi namping itu kan. Kalau lari ke itu pertimbangan manusia yang hidup, pertimbangannya mati itu aduh ini aku nih. Tapi hari Iya. besoknya Era tengok dari Facebooknya Ibu Bet tuh siapa suaminya Pak? Ibu Bet, mama yang polisi tuh. Mereka banyak tuh ke sana besoknya. Oh ya ngomong aja. Hari ini berkubur, besoknya tuh Teh Maria, Teh Lisno, istri Makman. Iya. Banyak yang kita dari Kota Majidin ziarah. Iya. Berarti kurusnya tuh bulan. Iya, Tapi jadi tak nggak- terkontrol. Dia waktu terakhir itu ketemu. Jadi Dia itu. pernah masuk rumah sakit loh dulu. Jadi termasuk COVID nih. Tahu dibilang penyakitnya apa? Dokter udah dicek gulanya di sana belum, waktu di sini ada belum. Cek Di paru-paru doang. tidak, di sini dikatakan dokter mengatakan tak ada sakitnya. Jadi timbullah pikiran, dia butuh jumpa Kamal, dia bilangnya ini mungkin dibuat orang, coba lihat kok apa. Kan sama dengan anaknya kemarin kan bawa kampung juga. Jadi mungkin berunding dengan suami istri mau membawa ke kampung tuh obat kampung. Sampai di sana itulah mungkin karena kelelahan juga kan. Anak Rinci minta. Iya gitu. 2 hari dia sampai. Tapi Iya. Ropi lah yang teliti ya. Iya. Ya Ropi ada karena Ropi itu gak malam juga karena dia pas buka praktek kan dia tidak tahu, pas dia kasih tahu tuh dia bingung juga. Si Diana kan tidak bisa bergerak, mau titip anaknya ke dusun COVID, jadi pembantunya tidak ada gitu. Ya mana akhirnya Ropi lihat kan, cek juga gitu. Itu ini pembelajaran bagi kita semua gitu. Bambang Awi dulu satu kampus sama Mai kawan Tena tadi, satu SMP. Jadi rencana hari Minggu balik. Iya rencana. Kalau rencananya minggu tadi kita tadi Sabtu kan. Kalau bisa anak-anaknya Sabtu balik, Minggu istirahat. Iya, Karena aku kan ngepul lagi ya di Senin tuh. iya, Ini mintanya Minggu pula. iya. Udah berapa mall yang datang? Udah apa punya kan? Masuk mall. Udah boleh semua dah. Itu Oh, dihindari. dihindari. Main dari rumah keluarga aja. Oh. Kakak ini, abang ini. Nggak ada naik Kalau mama datang ke sini, kalian buat makanan sendiri, buat minuman sendiri. Nanti kalian kena ke saya kalian duduk. Buka juga. Nah, kalau datang bimbingan bisa buat minum. Saya tak nyiapkan air, kalau beberapa jam kalian sini saya siapkan air. Nah, tapi sini itu apa? Pasti terjadi. Gubernur. Mantan sekdanya yang kena. Sekda Itu mantan. kenapa? Itu kenapa? Iya, Covid. Mantan sekda. Antar sekda. Sekarang kan kadis kesehatan. iya. Bukan kena KPK. KPK itu ya apa? Sekda provinsi, bekas ketua Bapeda Siak. Dulu kasus kabarnya, kasus Siak kita nggak tahu. Weird 2 orang dosen meninggal. Corona. Iya, dosen ekonomi 1, dosen pertanian 1. Rektor Win kena, kemudian udah sehat. Satu rektor Win kena. Tutup Win lah tuh. Win sering tutup. Jadi kena dokter Win, langsunglah sedang dalam isolasi, keluarlah surat pemberhentian jadi rektor. Alah sedih. Itu kan rektor zaman Jokowi dah. Apa? Iya, Pilihan Jokowi kan. iya. Apa diberhentikan Pak? Nggak tahu kita. Ada ya kita nggak tahu lah tuh urusan ini. Karena itu politik kita nggak tahu. Tak urusan keuangan tak apa katanya. Nggak tahu, tapi itulah kabarnya. Jadi dia kena suami istri itu kan kerja di sekolah dia kena juga. Nah itulah cucu anak Rian ini ndak ke sana. Ropi larang, takut mana tahu kan Imbasnya. imbasnya gitu. Karena suaminya istrinya siapa Farid itu kena kemarin. Iya, si Farid, istri Farid, abangnya, adiknya si Ropi, abang Nora kena.
kerjanya di sekolah yayasannya Bapak Rektor nih di Kartama. Nah, Kena gitu. dia. Jadi udah hampir 1 bulan lah dia. Tapi Rektor udah sehat kan? Udah sehat. Cuma Iya, apa juga ada musibah. ya ada musibah dia lah. Sudah kena itu, tahu-tahu dalam kondisi gitu keluar surat pemberhentian. Itu namanya udah jatuh ke impetang. Jadi 2 musibah. Ya, Jumat lagi. Iyalah. Oh, Oke. itu. Jadi pastinya balik. Nanti lah dia kalau udah apa nanti apa Ian ke sana kasih tahu. Di rumah mana? Rumah kecil kami itu lama. Enggak kalau dia nanti maksudnya kalau dia nanti kalau kalian enggak maksudnya begini, kalau seandainya kalian di rumah nanti dia kan dekat dari situ. Ah, itu kalau balik cucu tuh biar dia singkat ke sana dulu sebentar sebelum pulang gitu. Jadi telepon tadi. Callingan dulu soalnya masih banyak. Iya. Pamit sama keluarga. Iyalah itu tadi kalau memang ini Malam. malam enggak mungkin itu. Nggak bisa ya banyak Iya, bayi. harian yang dulu Pak. Nah, kalau misalnya pengen itu kan pada kalian ke Raja Wali kan, jadi dia biar ke sana sebentar gitu anaknya. Nanti udah tahu nanti entah kapan pula bisa jumpa lagi. Nah, awak enggak tahu nih ya. Tahu-tahu udah S2 deh. Kemarin enggak mau udah S2. Mau ngajar dia. Tahu udah besar ada. Badan tuh udah besar sekali, dikurangi makannya. Ya, sampai S2 ya sekarang. Iya. Bagus lah. Dengar kata tuh ambil S2, sudah itu nanti ambil kamu ada honor ambil. Karena 2 tahun lagi ini belum tahu ada penerimaan dosen. Nah, kalau mau honor awak S2 berapa lah gaji itu tak apa-apa besar gaji apa di minyak itu cukup. Nggak, ini kan momen. Udah berapa tahun Ini momen. Masuk apa tahun ini? Ini kan Bapak baru masuk 51 berarti. Nah, baru masuk 51. Jadi kalau diangkat kepala dinas masih memungkinkan. Nah, kalau itu harus dilihat juga. LHKBN-nya udah ada masuk enggak? Doa tuh tadi Jumat. LHKBN-nya udah masuk enggak di KPK laporan kekayaan itu. Oh tiap tahun ini. Itu. Itu. Tadi masih kerja. Pensiun dah. Ada lagi. Udah diangkat lagi. Udah pensiun diangkat lagi. Diperbantukan lagi. Diperbantukan lagi ngasuh cucu. Walah kirain di ke dokter. Enggak. Diperbantukan lagi ngasuh cucu. Kayak abang Era yang di sini. Dua-dua pensiun. Ngomong jujur lah di sana lagi. Ada pula hikmahnya. Iya. Pas pensiun lahir pula cucu. Iya. Dek, kadang-kadang anak Rian tuh tenang sama kami tidur. 9 tahun. Malam tadi kami tidur. Sampai pagi. 59 tahun ditanya 7 kemarin. Anak siapa sih? Tidur di Dinda di mana? Dinda tinggal ujian. Tinggal ujian. Sampai Iya karena COVID nih. S2 juga. Tesis sudah selesai. sudah selesai. Tinggal ke apa? Jurnal udah. Jurnal dah. Apa TPA-nya? TPA nanti coba diikuti TPA terus. Nanti tidak lulus. Dia beberapa ini ikut mana kapan? TPA udah lulus belum? TPA-nya? Tes apa? Bukan akademiknya. Itu bisa dari apa? Enggak, dia itu syarat tuh TPA itu. Jadi sama dengan TOEFL syaratnya. Bayar 500 kalau bayar tuh nasional itu. Ngambilnya di mana? Di kampus. Dia tesnya dari Ya, bukan Lemhanas apa ya? Dari Jakarta. Dari Jakarta tesnya. Yang Iya. Nah, bukan kampus ngadakan, nanti orang Jakarta datang. Tesnya di apa? Daftar di kampus. kami cuma ada jual apa TOEFL ya, tapi itu S2 itu syarat tuh. Itu syarat tuh TPA tes apa? Supaya eksistensinya di seluruh Indonesia itu diakui. Iya, tercompot. Ikut. Ikut aja. Tak lulus nanti Dinda tuh sekali enggak lulus. Mau ikut kedua belum ada karena Covid, belum datang lagi. Ada daftar dia, tinggal tuh tes kalau lulus dia tinggal ujian. Tesis sudah selesai untuk ujian. Udah setengah semua jurnal udah. Ada di kamar tidur, kamar. Sama dengan Putri. Sama Putri. Datang juga mau kelaikan. Datang pula Covid suruh balik lah 6 bulan. Jadi juragan. Bu, bingung kakak nak jualan.
Pergi deh malam-malam ke rumah Om Pes. Iya. Kirain orang itu bukan. Enggak, iya dengan Orang bawa Rian. anak ya ke Dengan Rian. Sama Rian. Iya dengan Rian. Dia kan Pula dia. mau pula dia udahlah. Itu modalnya dia. Ah, Di teropong di Lubuk mana, Santi. Pak? Di atas kawan Lubuk Sakat, Lubuk Sakat. Lubuk Sakat. Ada kawannya SMA dulu. Sangat dia. Ah, sangat. lewat tak bulu lagi ke atas. Jauh juga lumayan Onda dia situ. Ada kawannya SMA dulu, usahanya kredit ini gitu. Jadi kawannya beli cash sama dia kawannya kredit gitu. Kebetulan pas dia mulai berdagang, kawannya baru siap belanja. Nanti kawannya belanja sama dia. Dia ngambil di Jakarta, ngambil apa? Tapi ini tanggal 6 ya orang ke Jakarta ya. Tanggal 6 ya ke Jakarta. Ya kalau misalnya ada perubahan nanti, Semua sehat kita semua. kalau ada perubahan misalnya naik darat, masih nggak ke Jambi. Ya.